Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman dan Bapak dosen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang optimasi manajemen supply chain management pada toko keluarga saya yang saya beri alias toko bunga. Toko ini uh, berada di menjual barang-barang sembako dan akan kami gunakan sistem ODO, sistem dari website ODO ke dalam toko ini. Nah, materi yang akan dibahas meliputi arsitektur sistem, siklus bisnis retail, terus ada proses purchase ordernya, proses e-commerce, dan proses sales order. Sebelumnya, nama saya Bunga Zulfa Akila, saya dari jurusan Sistem Informasi dengan NIM 25091160024, saya dari kelas A. Dan video ini ada untuk memenuhi tugas dari sistem supply chain management. Sebelum ini adalah bagian dari arsitektur sistem. Jadi pada arsitektur sistem ini supplier terhubung dengan purchase modul. Modul purchase digunakan untuk melakukan pemesanan barang kepada supplier. Lalu setelah barang diterima akan masuk ke inventory modul, di mana data akan masuk ke sini untuk mengelola stok barang yang tersedia di gudang. Nah, dari inventory modul ini, data stoknya tuh akan terhubung ke dua bagian, yaitu sales modul dan e-commerce modul. Sales modul itu digunakan untuk penjualan langsung di toko, sedangkan e-commerce modulnya ini digunakan untuk penjualan online melalui website. Dengan ini, stok dapat diperbarui secara otomatis sehingga mengurangi resiko kesalahan pencatatan. Selanjutnya itu ada siklus bisnis retail. Jadi prosesnya itu dimulai dari perencanaan stok. Di sini tuh kita menentukan kebutuhan barang berdasarkan stok yang tersedia. Baru tuh kita melakukan pembelian ke supplier dan kemudian barang diterima dan disimpan di dalam gudang. Setelah barang tersedia, setelah pembelian tadi, barangnya akan melalui proses penjualan yang akan dibeli oleh pelanggan dan kemudian akan diserahkan atau dilakukan pengiriman kepada pelanggan. Lalu yang terakhir itu adalah evaluasi stok, di mana untuk mengetahui ketersediaan kondisi barangnya, dan hasil evaluasi itu akan kembali ke atas, yaitu ke perencanaan stoknya. Nah, ini adalah bagian untuk simulasi purchase order-nya. Nah, di sini proses dimulai ketika stoknya itu menipis atau bahkan tidak ada. Lalu yang kedua, kemudian kita melakukan purchase order kepada supplier. Lalu setelah itu, supplier menerima pesanan dan barang kemudian dikirim oleh supplier. Barang diterima oleh pihak gudang, terus akan diperiksa oleh petugasnya apakah barangnya sesuai dengan yang dipesan. Lalu sistem setelah divalidasi di sistem, nanti stok otomatis tertambahkan. Ini adalah simulasi penjualan online menggunakan e-commerce. Pertama tuh
kita tentu saja harus membuat websitenya terlebih dahulu. Lalu customer eh, membuat membuat pesanan online dari website kita. Setelah itu sistem otomatis membuat sales order. Jika stoknya tersedia, petugas gudang langsung melakukan pengambilan barang sesuai pesanannya. Lalu selanjutnya barang dikemas pada tahap packing barang. Ini mohon maaf tipe. Ini harusnya packing barang dan diarahkan kepada jasa pengirim. Nah, ketika pelanggan menerima barang, transaksi dinyatakan selesai dan stok pada sistem berkurang secara otomatis. Ini simulasi sales order. Ini adalah pembelian secara langsung. Pelanggan datang ke toko, memilih produk yang ingin dibeli, kasir kemudian masukkan data penjualan ke dalam sistem, lalu sistem akan menghasilkan invoice dan tagihan. Lalu selanjutnya, setelah pelanggan melakukan pembayaran, proses transaksi berhasil dan stok otomatis berkurang. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke simulasi penggunaannya secara langsung di Odoo. Ini sudah ada beberapa aplikasi yang saya download. Pertama itu ada inventory, selanjutnya itu ada akuntansi, lalu purchase, website, dan juga sales. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu melakukan purchase order. Dimulai dari sini. Karena anggaplah ini masih kosong. Kita buat produknya dulu. Di sini sudah ada 2 produk, yaitu gula dan le mineral. Kita bikin baru produknya. Misalnya produknya apa ya? Aqua. Kita berikan aqua aja. Aqua 1 liter. 1 liter. Ya, kita pilih, kita isi-isi. Kuantitas di tangan kalau memang tidak ada, tidak usah diisi. Tapi kita di sini masukin 20 dulu. Lalu untuk harga jualnya biasanya sih 6.000. Dan untuk modalnya itu 5.000. Ini di sini ada pajaknya, teman-teman bisa atur sesuka teman-teman. Taruh barang, lalu di save di sini. Nah, di sini teman-teman bisa pilih ini, lalu buat baru. Nah, ini untuk mengatur minimal dan maksimal produk yang ada dengan kita. 50 misalnya minimal. Terus maksimalnya itu 500. Nah, di sini ada pemberitahuan nih. Karena produknya kurang. Gitu. Kita lihat. Nah, sudah jadi produknya. Karena produknya sudah jadi dan kurang, selanjutnya kita masuk ke purchase ordernya. Nah, di sini. Jika teman-teman belum memasukkan vendornya, ini sudah dimasukkan vendornya. Agen Mineral, PT Sembako. Kita buat pemasok baru. Namanya misalkan Agen Aqua. Ini sebebas teman dan emailnya harus tersedia. Karena dari Odoo ini akan otomatis mengirimkan emailnya.
sudah disediakan template-nya juga. Saya gunakan email saya. Nah, teman-teman boleh tidak mengisi ini, lalu simpan. Oh, salah. Hmm. Nah, ini dia. Harusnya tadi pencet simpan ya. Nah, agennya sudah ada. Lalu kita melakukan permintaan sorry, order pembeliannya. Baru, nah, pemasoknya kita pilih dari agen Aqua tadi. Ya, teman-teman bisa pilih-pilih ini. Ini deadline ordernya kasih jam 11 ya. Nah, di sini tambahkan produknya. Ceria. Terus kuantitasnya tuh berapa, 60 misalkan. Nah, kemudian udah diatur kuantitasnya, kirim. Oke, dia loading. Nah, ini dia yang akan dikirim ke email ini. Tuh, teman-teman bisa atur ini, lalu dikirim. Nah, sudah terkirim, kita pilih konfirmasi ordernya. Jika sudah dikonfirmasi dari pihak agen Aquanya tadi. Nah, udah. Ini jangan dipencet terima dulu, karena diterima itu bakal di sini. Nah, dari pihak gudang yang harus menerima. Teman-teman pilih ini. Nah, ini dia. Dilihat apakah barangnya udah sesuai. Nih, barang aku 1 liter datangnya 60, kuantitasnya 60. Apakah sudah sesuai? Jika sudah sesuai, baru divalidasi. Nah, sudah divalidasi kan? Baru kita kembali lagi ke ini, ke forecast. Terus kita close ini. Nah, sini udah nggak perlu di ini lagi ya. Kita ke sebentar. Nah, ini udah siap difakturkan. Kita ops, pencet ini, lalu buat tagihan. Nah, tanggal tagihannya tanggal hari ini misalkan. Terus, yang mana ya? Nah, ini dia. Ini masih draft penerimaan. Teman-teman bisa pilih termin bayarnya. Nah, baru konfirmasi. Dan bayar. Bayarnya bilang aja lah tunai. Teman-teman bisa ngatur proses bukanya, card payment, dan selesai. Nah, ini adalah, nah kita lihat ya produknya apakah udah ketambah. Kita lihat di sini. Nah, pokoknya udah ketambah stoknya. Jadi 80. Selanjutnya itu adalah penjualan online. Sini teman-teman bisa menggunakan website di Odo. Ini belum saya rubah-rubah isinya.
apa aja. Tapi itu ini cuma sebagai contoh saja. Nah, ini ada produk-produknya. Ini belum dipublish, jadi teman-teman bisa publish dulu produknya. Publishnya itu di sini. Nah, hapus dulu. Nah, ini di publish. Mana publishnya? Sebentar. Oh, di sini publikasi. Nah, jadi waktu di situs dan ke toko, produknya ada. Tuh, harganya 6.000. Nah, kita mulai belanjanya. Oh, dan juga ada juga ini metode pembayaran. Di sini ada transfer rekening itu digunakan mode testing. Dan ini juga kita mode testing kan. Nah, salah. Nah, untuk kita mode testing ya. Baru kita ke beranda. Toko. Misalnya kita yang beli ya. Kita beli. Oke, lihat keranjang. Kita beli dua. Nih, ada kodenya. Oke, kita check out. Nih, misalkan nomornya ini. Jalan nomornya ini nih. Katanya ini. Berpasnya ini. Country-nya Indonesia ya. Oke. Itu Kalimantan Timur. Baru kita konfirmasi. Ini teman-teman bisa nambahkan fotonya tadi ya. Oke, sebentar. Kita lihat dulu. Apakah sudah masuk? Oh, belum ya. Apa nggak bisa ya di sininya? Ini ngisi data diri sama kayak di Shopee dan lain-lain gitu. Konfirmasi. Nah, ini dia udah masuk ke pembayarannya. Tadi nggak masuk ya. Nah, ini pengiriman standar. Pembayaran. Lalu kita pencet konfirmasi. Nah, ini dia. Bisa pilih transfer rekening. Kita play now. Bayar sekarang. Nah, karena ini simulasi, kita bisa skip. Kita bisa skip. Nah, tuh, lalu diunduh buktinya. Nanti bakal masuk email. Ya, masuk email. Kita nggak usah cek emailnya. Nah, terus kita ke sales. Dan ada penawaran terkirim nih. Nih. Terus kita lihat, oh ini alamat kayak ini, itu barang yang beli ini. Terus kita konfirmasi. Nah, kita konfirmasi, tapi jangan pencet buat faktur dulu. Kita ke inventaris. Lihat bawah nih, ada yang barang yang harus dikirim. Lihat nggak barangnya? Kalau udah, kalau ada emang siap barang yang dikirim, ini validasi.
dan kirim barangnya. Setelah itu, kita kembali lagi ke invoice. Maksudnya ke sales. Nah, sini kita lihat yang siap difakturkan. Ada ini, buat faktur. Buat fakturnya, kita konfirmasi, baru kita kirim. Nah, kita kirim aja. eh kita kirim ke sini aja ya. Kita kirim. Nah, sudah terkirim. Baru kalau udah bayar, kita pilih mereka bayar pakai apa tadi. Nah, sudah terbayar. Kita lihat yang siap difakturkan. Baru kita lihat orderannya. Nah, sudah. Tarik. Lalu sementara buat eh saya itu kan proses pembelian secara langsung. Itu di sales aja. Teman-teman bikin pelanggannya. Terus sisanya prosesnya sama kayak tadi. Pelanggannya belinya apa. Lalu kita cek di inventaris. Baru dikirim, validasi, segala macam. Udah sih gitu. Itu aja dari saya. Saya Bunga Zulfa Kila. eh, Berterima kasih karena sudah selesai mengerjakan tugas ini. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jadi, seluruh prosesnya tuh jelas dimulai dari pembelian, pengelolaan stok, penjualan langsung, hingga penjualan online. Tuh, jadi menggunakan aplikasi Odo ini, website Odo ini sangat bagus ya untuk membantu penjualan atau supply chain management teman-teman. Itu sekian aja presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Bunga Zulfa Akila, pamit undur diri. Terima kasih.